Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Nama saya Nita, asal saya dari Kuala Labai, Kecamatan Sikamulu, Kabupaten Ketapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam serta ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat serta ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bertambah kembali saudara kita dalam keimanan keislaman, seorang wanita yang beragamakan Katolik, Kristen, Katolik, Protestan sebelum masuk ke dalam agama Islam. Mau masuk Islam kayak panggilan, soalnya agama saya kan yang awal itu kan Katolik. Iya. Saya pernah juga ikut ini Protestan sekolah selama 3 tahun. Di agama saya sih tidak memandang kayak gimana lah, pokoknya netral lah. Agama itu diajarkan semuanya baik, tergantung diri kita sendiri yang menganut gitu Bang. Kalau dari awal-awal sih kayak gini ya, kayak sesuatu yang kita inginkan ternyata berat, itu ternyata salah ya. Kalau saya sendiri tidak berat. Kayak kemarin belajar syahadat tuh kayak berapa kali, kok udah tahu. Kayak saya pernah kayak dari kecil kan, kayak dari kecil belajar Katolik itu agak sulit-sulit lah ya. Namanya dari kecil sampai SMP, terus SMK 3 tahun belajar Protestan. Itu setiap hari itu, tapi masih agak sulit. Tapi kok waktu kayak berapa kali dia nyebut syahadat kok bisa ya gitu kan. Berarti kayak apa panggilan gitu kan. Pertama kan kayak masih mikir-mikir apa ini kayak atau sengaja. Kayak pikir lagi, oh ini ternyata panggilan, mungkin udah jalan hidupnya saya gitu Pak. Nah sahabat ikhwan fillah, itulah sebuah kesaksian pengakuan dari seorang wanita mantan Katolik, mantan Protestan ya, Anita, yang kini masuk dalam agama Islam, menjadi saudari kita, menjadi seorang muslimah. Sahabat ikhwan fillah, bagaimana yang kita dengarkan barusan, pengakuan dari seorang wanita ini, seorang perempuan ini menyebutkan bahwa adanya kesulitan mempelajari dan memahami untuk mengerti pengajaran atau ajaran-ajaran dari agamanya terdahulu, sehingga datanglah hidayah ya dalam hatinya menuntun akan ajaran Islam yang dikatakan oleh si pendeta Abraham bin Moses ya, bahwa Islam itu berat, apalagi katanya bagi para mu'alaf itu berat untuk dilakukan aturan-aturan dari Islam. Tapi ini pengakuan dari seorang Mbak Anita yang baru menjadi seorang muslimah, mengaku bahwa Islam itu ringan ya, tidak berat seperti apa yang disampaikan oleh Abah Udin. Saya pernah ikut suster. Oh, Nita pernah jadi suster. Ikut suster ya. Pernah jadi, cuman orang tua tidak mengizinkan. Dalam hidupnya gini, saya pernah mau jadi suster tapi orang tua tidak mengizinkan. Pernah mau ikut seminari tapi tidak mengizinkan. Karena nanti kan saya harus sendiri. Tidak boleh ketemu orang tua, tidak boleh ketemu keluarga. Terus jadi Protestan, pernah mau jadi ini apa tuh, kayak sekolah Alkitab. Nanti kan jadi ibu pendeta atau ibu gembala. Tidak diizinkan juga. Tapi memang Nita ini agama di sebelumnya itu memang kuat ya. Jadi istilahnya itu ada cita-cita, memang ingin jadi, pertama ingin jadi suster, yang kedua ingin jadi penginjil, tetapi tidak didukung. Tidak didukung orang tua. Saya menandatangani bahwa ini nama Nita, jenis kelamin perempuan, tempatan lahir sejenuh 11 Juni 1998, RW Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sejak hari ini, Rabu 26 Januari 2022, saya menyatakan keluar dari agama Katolik yang selama ini saya anut. Demikianlah pernyataan ini saya ucapkan dengan sebenar-benarnya atas
kesadaran saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Iya, baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, itulah sebuah pengakuan dari seorang Mbak Anita ya, saudara kita, saudari kita yang baru meluk agama Islam di tahun 2022 ini. Dia menyebutkan bahwa dia sempat masuk ke dalam agama Katolik dan Protestan ya. Namun karena adanya ajaran atau pemahaman yang tidak dapat dimengerti dan sulit dimengerti ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya ajaran mereka memang sulit untuk dipahami ya secara akal pikiran kita. Makanya dia memberanikan diri seorang Mbak Anita ini untuk mempelajari mendalami agama Islam. Namun alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hidayah Allah Subhanahu wa taala menghampiri Mbak Anita dengan mengenal dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah beberapa kali dia mencoba membacanya, ternyata itu mudah. Alhamdulillah. Ini sekaligus seorang Mbak Anita ini menampol Mbah Udin ya, yang menyebutkan bahwa agama Islam, ajaran agama Islam itu sangat sulit, apalagi bagi para mu'alaf. Ini suatu kebenaran yang hakiki dari seorang Mbak Anita bahwa ajaran Islam itu mudah apabila kita benar-benar untuk mengamalkan, mengerjakannya. Tidak ada kata yang sulit. Kata yang sulit, kata yang berat itu bagi mereka yang malas, bagi mereka yang tidak mau mentaati agamanya. Memang benar setiap agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Nah sahabat saudara kawan bila seorang Mbak Anita ini dia mengaku bahwa pernah menjadi suster ya, dan sempat mendalami Alkitab, siap menjadi pendeta dan biarawati. Tetapi karena tidak adanya dukungan izin dari orang tuanya, maka Mbak Anita ini tidak menjadi biarawati atau pendeta. Nah sahabat saudara kawan bila, Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada Mbak Anita ini untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, karena itulah yang terbaik menurut kita selaku umat muslim, umat Islam. Dan sahabat saudara ikhwan fillah, seorang Mbak Anita ini masuk ke dalam agama Islam sudah sesuai dengan pasal undang-undang yang berlaku di negara kita, yakni tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itu yang disebutkan, itu yang dibacakan oleh seorang Mbak Anita ini. Ya, satu tujuan dengan satu suara dengan agama Islam ya, la ikraha biddin, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam memeluk agama Islam itu tidak ada paksaan dan tidak boleh dipaksa. Karena apabila kita memaksa, apabila terpaksa, dipaksa masuk ke dalam agama Islam, maka para ulama menyebutkan bahwa Islam itu sia-sia. Hanya beragamakan Islam saja, tetapi amaliyah dalam agama Islam jauh dari orang yang dipaksa itu. Nauzubillah. Ini sahabat ikhwan fillah, seorang Mbak Anita masuk ke dalam agama Islam atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, murni mengetuk hati seorang Mbak Anita dengan masuk ke dalam agama Islam. Dia memperbandingkan antara ajaran Islam dan ajaran agama sebelumnya, ternyata lebih mudah dan lebih dipahami bagi Mbak Anita itu agama Islam. Nah baik sahabat saudara kawan, mungkin hanya itu yang bisa kita simak dalam kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi peneguh keyakinan keimanan kita untuk bertauhid, untuk tetap dalam keimanan keislaman juga. Tak lupa kita doakan saudara kita yang baru, khususnya Mbak Anita ini, umumnya saudara-saudari kita yang baru meluk agama Islam. Semoga Allah menjaga keimanan dan keislaman mereka. Semoga Allah istiqomahkan mereka dalam keimanan keislamannya hingga ajal tiba. Baik sahabat saudara ikhwan fillah, mohon maaf bila ada khilaf. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.